Silakan kita hidup lakukan apa saja, tapi ingat suatu saat masa kita akan habis. Suatu saat kita akan menemukan yang namanya sakaratul maut. Di balik itulah baru kita akan tahu apa yang kita sudah lakukan dengan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dilanjutkan dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu, dan cintailah apa segala sesuatu yang kau kehendaki dengan kehendak kamu sendiri. Silakan kamu cinta apa yang kamu sukai. Mau kamu memperbanyak harta, jabatan dan lain mengeruk namanya dunia, silakan kamu yang cinta tersebut. Fa innaka mufariquhu, tapi ingatlah wahai Muhammad, suatu saat apa yang kau cintai akan kau tinggalkan. Segala sesuatu yang saat ini kita banggakan, kita cintai, kita kumpulkan, bahkan kita puji-puji, suatu saat kita akan tinggalkan. Apa yang tidak kita tinggalkan, yaitu amal soleh kita yang suatu saat akan membantu kita. Kemudian diteruskan oleh sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta, silakanlah kamu melakukan, bekerja, berbuat segala sesuatu yang kamu sukai. Silakan kita melakukan apa saja, burukkah, baikkah, atau sesuatu yang dilarang oleh Allah atau yang dibolehkan oleh Allah. Silakan kita melakukan apa saja. Mau kita melakukan maksiat setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap hari, silakan kita maasi kepada Allah. Tapi malaikat Jibril mengingatkan, fa innaka majzi'um bihi, ingatlah suatu saat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjelaskan lagi karena ini waktu yang singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini silakan kita melakukan apa saja. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, bahkan saya sendiri pun, silakan kita meninggalkan larangan Allah. Silakan kita senantiasa berbuat buruk di dunia ini. Silakan kita tidak pernah mengingat kepada Allah, tapi suatu saat kita akan menemukan namanya kematian. Dikala sakaratul maut barulah kita akan ingat kepada Allah. Dikala kita sakit baru ingat kita kepada Allah. Tapi dikala sehat, kebanyakan sebagian manusia lupa kepada Allah Subhanahu. Ketika diberikan kesulitan hidup beringat kepada Allah, tapi ketika dikasih fasilitas kenikmatan oleh Allah, bahkan banyakkan sebagian manusia lupa kepada Allah. Dan kita sangat cinta segala sesuatu, bahkan kita sangat mencintai apa yang sangat kita cintai. Tapi ingat, apa yang kamu cintai, yang kamu puji-puji, yang kamu sebutkan di semua masyarakat dan manusia, itu akan meninggalkan kita. Rumah yang kita sudah berusaha, bahkan dari pagi sampai malam kita mengkais rezeki membangun rumah, dan dikala itu kita puas dengan rumah kita, bahkan kita merasa hebat, timbul ta'azzub, rumah kita lebih hebat dengan rumah saudara-saudara kita, bahkan tetangga kita. Tapi ingat, rumahmu yang kamu banggakan akan engkau tinggalkan. Atau kamu punya harta yang banyak, yang kamu dari muda mengumpulkan harta, uang ditabung di bank, ataupun dikumpulkan uang kamu, bahkan uang tersebut tidak bisa kamu hitung.
kamu puji-puji, kamu bangga, kamu simpan, kamu tidak usahakan, tidak dikuatkan, kamu tidak manfaatkan, ingat uang tersebut akan meninggalkan kita. Atau jabatan yang kita punya, kita berusaha sikut kanan, sikut kiri, berusaha supaya kita sampai dengan jabatan yang kita cintai. Tapi ingat, jabatan di dunia itu ada keterbatasan. Bahkan kita kadang-kadang ada berusaha mencoba mencapai namanya gelar di dunia, tapi apa yang terjadi ketika kita meninggal dunia? Gelar nomor belakang. Karena yang paling utama adalah kita meninggal dunia adalah almarhum, itu gelar. Tapi kita nggak mau, gitu ya. Kita pendidikan, kita merasa bangga, tapi nanti kalau kita meninggal dunia, yang paling pertama disebut almarhum. Kalau laki-laki, kalau perempuan almarhum. Jadi harus nyari gelar pasti ada. Kemudian kita merasa lagi, kalau kita punya anak istri, kita banggakan. Bahkan kadang-kadang kita merasa bangga, ya Allah, saya punya anak qurratu ayun. Kita menyebutkan di mata masyarakat. Tapi ingat, anak yang kita banggakan, istri yang kita cintai, keluarga yang kita cintai, suatu saat kita akan tinggalkan. Bahkan pernah waktu saya di Darut Tafsir, ada seorang istri sangat cinta sama suaminya, bahkan sampai tahun peraknya, yaitu 25 tahun. Ternyata suaminya sakit dan meninggal dunia. Kami santri sama kiai ikut memakamkan. Tapi begitu mau ditaruh jenazah di dalam liang lahat, istrinya meraung-raung, Pak Bu. Dia merasa apa? Cinta banget. Jangan dikubur, saya masih cinta. Teriak-teriak istrinya sampai 1 jam untuk mendiamkan istrinya, karena sudah 25 tahun saya mati hidup bersama-sama. Karena udah 1 jam kayak gue geleng-geleng, ya udah kalau gitu mah pendem aja bareng-bareng dah sama lakinya gitu. Ternyata begitu ditarik ke bawah, kagak mau. Katanya cinta hidup semati. Tapi begitu mau ditaruh di dalam kubur bareng-bareng, katanya kiai, udah kita bareng-bareng aja dah, kubur dia sekalian gitu ya. Namanya cinta hidup semati. Ternyata nggak mau. Itu nangis, minta ampun, teriak-teriak, apa susah. Akhirnya diterik-terik begitu, udah lepasin aja. Udah bareng-bareng kita potong sekalian dah. Malakinya pandem daripada ribet, ini sejam begini baik. Ternyata ogah. Oh, namanya bohong berarti. Karena kita tahu apa yang kita cintai, kita akan meninggalkannya. Bahkan kalau sosmed mengatakan ada cerita tukang parkir gitu ya. Tukang parkir segala macam kendaraan dia masukin, dia terima. Begitu yang punya ngambil, marah nggak Pak? Enggak. Senang mana kalau nggak ada pisan gitu ya. Banyak senang, nggak ada pun senang. Kenapa? Ternyata dia tahu itu ada titipan. Segala jenis motor ada, segala jenis mobil ada, namanya tukang parkir kan gitu. Nah, ini gambaran buat kita. Kemudian ketika itu kita melakukan segala kebuatan kita, perbuatan yang kita lakukan, silakan kita lakukan apa saja. Yang penting kita senang. Gitu ya. Bodoh amat orang lain, yang penting saya senang. Gitu ya. Tapi ingat, sesenang-senangnya kamu di dunia, apa yang kamu lakukan akan dibalas oleh. Seburuk-buruk apapun yang kita lakukan, kecil apapun, akan dibalas oleh. Ini gambaran buat kita. Jadi selalu ingat,
ketika kita dikasih kehidupan oleh Allah, boleh kita lakukan apa saja, tapi ingat suatu saat kita akan menemukan yang namanya kematian. Apa yang kita persiapkan? Bapak, Ibu, saya yakin jamaah Portaji mau udah nyiapin kain kapan. Udah nyiapin belum? Alhamdulillah. Orang kaya bagaimana juga gak bakal nyiapin kain kapan. Dunia banyak di mana-mana. Kira-kira tanya, apa udah nyiapin buat kematian? Kain kapan? Ada Pak? Orang kaya bahkan di daerah kita gitu, kita tanya di rumahnya udah nyiapin kapan belum? Belum. Kadang-kadang begitu meninggal Pak RT sibuk. Benar. Dari warga juga yang beliin gitu. Pak RT suruh sini ke pasar, salah. Pasar jadi apa? Nyari kain kapan. Padahal yang meninggal orang kan dia mau beli berapa meter tuh ada segulung serumah dia beli gitu. Tapi nggak ada gitu sekarang mempersiapkan. Ini gambaran buat kita. Kemudian dilanjutkan dengan hadis yang kedua. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani min rabbi fa akhbarani. Ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, datang kepada satu saat min rabbi fa akhbarani, telah memberikan kabar kepadaku, annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannata. Malaikat Jibril memberikan gambaran kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya annahu man mata min ummati, barang siapa yang meninggal dari umatku, la yusyriku billah, mereka tidak pernah musyrik kepada Allah, segala sesuatunya tidak pernah musyrik, terbersih di dalam hatinya, tidak pernah musyrik kepada Allah, di dalam perbuatannya enggak ada sesuatu yang musyrik kepada Allah, dakhalal jannata, maka niscaya orang tersebut masuk ke dalam. Alhamdulillah. Hati-hati pada dakhalal jannata, pakai H, jangan pakai H kecil. Dakhalal jannah, kita amin baik. Dakhalal jannah itu masuk namanya jannah sayap gitu. Jadi kalau ada ngomongan mau ke jannah, jangan amin. Kalau pakai H, jannah H besar, amin gitu ya. Kan kadang-kadang kita, makanya man akala dzubab dakhalal jannah, barang siapa makan laler maka masuk apa? Masuk sayapnya, maksudnya makan laler, sayapnya juga masuk. Kita mah amin baik kan gitu. Padahal masuk sayapnya, berarti kalau itu makan laler masuk surga. Laler dikumpulin. Artinya ini gambaran kepada kita. Itulah dalam bahasa Arab. Jadi jannah, jannah pakai hak. Ini tak marbuto. Kalau dimatikan jadi hak, kalau hidup jadi tak. Itu namanya masuk ke dalam surga. Faqala, kemudian fakultu wa inzani wa insarafat, wahai malaikat Jibril, Rasul berkata, bagaimana kalau dia sampai melakukan namanya berzina, wa insarafat, maksudnya itu pencuri, jambret, nyolong, ada yang tahu hidupnya nyolong mulu gitu ya, dan lain-lain. Alhamdulillah terdapat menit gitu ya. Mengebojok nih jamnya jam berapa nih Pak? Pada jam 7 baik gitu. Ya, kembali lagi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru 2 hadis, harusnya 3 hadis, tapi waktu sudah jam 7 lewat 40 menit. Alhamdulillah. Bingungnya jam mana? 40 menit. Itu saja, semoga kajian yang simpel sedikit dengan mendengar dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa Allah lindungi, Allah berikan ridhonya Allah. Aktivitas kita dari pagi sampai menjelang malam, bahkan sampai pagi lagi sampai sore, dicatatkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang kita cintai sebagai apa yang kita kumpulkan, tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan
Semoga dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi